cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Begini Pak, ada tugas saya mencari Bapak sebagai pesekolah untuk pengambilan keputusan Pak. Saya perkenalkan, saya sebagai calon guru penggarang angkatan 8 sebagai tugas untuk mencari Bapak sebagai pesekolah mengambil keputusan. Bisa saya ambil waktunya Pak? Bisa silakan Pak. Oh ya. Jadi ini Pak, kita langsung saja Pak. Ya. Jadi yang pertama Pak, saya tanyakan selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral Pak? Terima kasih banyak Pak. Selama ini di sekolah ini sama dengan sekolah-sekolah lain pasti ada masalahnya. Ya. Semua sekolah pasti mengalami namanya kasus. Tapi setiap kasus saya memperhatikan dulu kasusnya seperti apa, kemudian memperhitungkan nanti bagaimana cara menyelesaikan kasusnya juga seperti apa. Selanjutnya Pak, dan juga selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Dalam mengambil keputusan, yang paling penting itu saya memperhatikan nilai universal Pak, itu yang paling penting. Nilai universal ya. Bagus sekali Pak jawabannya. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang selanjutnya saya ambil, saya identifikasi dulu masalahnya Pak. Saya mencari dulu faktanya seperti apa, kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut siapa saja, kemudian nantinya dalam mengambil keputusan harusnya bagaimana. Saya kira itu langkah-langkah Pak. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya rasa yang efektif dalam mengambil keputusan ya tentu pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pak. Oh ya, berpihak pada murid Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Di tantangannya Pak? Ya, selama ini yang menjadi tantangan jika kasusnya itu ada dua kepentingan seperti individu dengan masyarakat, kemudian jika kasusnya sama-sama benar, dari sisi lain benar, sisi lainnya juga benar, saya rasa itu yang menjadi tantangan Pak. Oke Pak, selanjutnya apakah Anda memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Ya, kalau jadwal tidak ada Pak ya, kalau jadwal. Akan tetapi di sekolah ini jika ada kasus, Ya. Kami biasanya berdiskusi dengan guru-guru lain. Kemudian sebisa mungkin jika ada kasus itu kami selesaikan saat itu juga. Kecuali kasusnya memang kasus yang agak berat, Ya. maka itu kami perlu waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oh iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya Pak, yang selama ini yang mempermudah tentunya dari rekan-rekan guru,
Kemudian kadang kami juga libatkan komite sekolah atau komunitas sekolah yang ada di sekolah ini, Pak. Oh, iya. Oke Pak, jadi pertanyaan terakhir Pak untuk saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilematika Pak? Nah, dari kesemuanya ini Pak, pelajaran yang dapat saya petik tentunya memberi pelajaran kepada saya bagaimana cara menyelesaikan kasus, bagaimana cara mempertimbangkan kasus yang benar, bagaimana sebuah kasus itu bisa menguntungkan semua pihak Pak. Tidak ada pihak yang dirugikan. Di jawaban Bapak luar biasa ya. Jadi baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber wawancara saya. Sama-sama. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tapi Bu, saya mengambil waktunya. Boleh saya ambil waktu sedikit? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Ini sangat baik. Oh iya Pak, ada apa ini Pak? Oh ya, begini Bu, saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas saya sebagai calon guru pembelajaran angkatan 8 Kabupaten Pinang Bu. Boleh saya wawancara Bu? Ini boleh, silakan Pak. Jadi begini Bu, apakah selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Ibu menceritakan kepada kami serta bagaimana Ibu menyelesaikannya? Masalah dilema Pak ya, dalam setiap sekolah itu pasti ada dilemanya. Ya. Dan salah satu dilema yang saya hadapi di sini Pak adalah saya lihat di sini karena kurangnya dalam penerimaan siswa baru kemarin itu. Oh ya. Saya lihat di sini kurang ya pendaftarnya. Sedangkan lulusan yang kemarin didapat dari kelas 6 yang keluaran itu seharusnya lebih banyak yang masuk dibandingkan dengan keluar. Itu sebenarnya harapan kami. Dan itu adalah dilema dan tantangan buat kami. Maka jalan yang harus saya tempuh di sini Pak dalam menghadapi dilema itu adalah bagaimana saya di sini dan juga setiap guru untuk menarik minat masyarakat atau orang-orang tua di sekitar di sini untuk supaya bagaimana cara memasukkan anaknya ke dalam sekolah ini. Ya. Luar biasa Bu. Jadi keputusan Ibu bagaimana bisa merangkum anak-anak bisa masuk di sini Bu ya. Ya luar biasa Bu sekali keputusannya. Jadi begini Bu, pada modul yang saya pelajari sekarang ini ada dua jenis dilema Bu ya. Jadi yaitu dilema etika yang yakni kebenaran melawan kebenaran, serta juga moral kebenaran lawan kebenaran lawan kesalahan, itu maksud saya. Nah kalau menurut Ibu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul di mana yang dilema etika atau juga moral Bu? Jadi begini Pak, yang pertama saya harus lakukan adalah otomatis saya harus mengadakan rapat dulu dengan semua wali kelas. Setelah itu saya meminta bagaimana kita harus mengadakan trik-trik ya yang harus kita lakukan supaya masyarakat yang ada di sekitar sini bisa membawa anaknya supaya siswa kita semakin bertambah. Itu jalan yang pertama. Ya, baik Bu, jadi selanjutnya pertanyaannya bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi ada kebajikan dengan nilai yang sama-sama benar. Jadi begini Pak, sebelum saya mengambil sebuah keputusan,
saya lihat dulu contoh misalnya kan di sini ada sistem zonasi. Oh iya. Nah sekarang saya harus melihat dulu situasi dan kondisi itu apakah jika saya melakukan hal tersebut tidak mengandung ranah hukum. Oh iya. Nah, karena ini kita sudah ada sistem zonasi. Iya. Nah, itu yang pertama saya harus tekankan bahwa jika kita mengambil masyarakat di sini, terus kita berada di ranah hukum itu kan termasuk dilema. Oh iya. Nah, kita melanggar seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, ini Bu bisa tanya. Jadi adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan seperti ini? Ya, untuk menyelesaikan dilema seperti itu Pak ya, langkah yang harus saya lakukan sama yang saya katakan tadi, saya akan tetap menjunjung tinggi ranah hukum tersebut. Tapi saya yang kedua dalam dilema etika itu tetap saya menjunjung tinggi ranah hukum, tapi saya akan berusaha juga untuk menarik minat masyarakat supaya mendatangkan anaknya ke sekolah saya. Karena ini adalah dengan cara trik-trik saya adalah melakukan kegiatan atau seperti apa. Oh ya, jadi Ibu tadi melakukan trik supaya anak bisa ambil ya. Oke Bu, menurut Ibu adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Kalau dikatakan tantangan pasti ada lah. Tantangan yang terjadi. Yakin dan percaya bahwa setiap kita melakukan langkah pasti ada tantangan yang terjadi Pak ya. Namun saya tidak akan berhenti untuk tetap melakukan bagaimana supaya bisa saya merangkul masyarakat untuk mendatangkan anaknya ke sekolah saya. Namun tetap tidak melawan ranah hukum tersebut. Jadi apakah Ibu memiliki aturan tertentu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Iya, ada. Contoh misalnya Pak ya, kalau misalnya saya ada siswa yang seperti itu, ya otomatis saya tidak langsung menegur atau guru yang melakukan seperti itu tidak langsung menegur, dan otomatis saya merasa bahwa itu akan untuk siswa itu akan mengurangi atau dia akan merasa dipermalukan. Maka saya dengan ini memanggil secara pribadi dan berbicara. Begitu dengan seorang guru jika dia melakukan kekerasan terhadap siswa, misalnya jika dia melanggar ranah, maka saya akan melakukan trik saya adalah secara coaching. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini Ibu dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema dan etika? Tentang faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah saya itu berarti adalah saya harus berdiskusi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Oke Bu, pertanyaan terakhir saya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika itu apa itu kira-kira? Otomatis dalam mengambilnya, yang pertama yang saya lakukan adalah komunikasi, membangun komunikasi yang kuat antara guru dengan orang tua, begitu dengan siswa. Kemudian saya akan membangun rasa empati terhadap masyarakat dan anak-anak supaya mereka itu bisa dengan senang hati datang ke sekolah kami. Oh iya, sekali. Luar biasa jawaban Ibu. Jadi baik Bu, saya ucapkan terima kasih Bu atas kesediaan Ibu menjadi narasumber saya. Mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmahnya dan bisa diterapkan nantinya ke depannya. Terutama bagi saya sendiri sebagai calon guru pemberangkatan 8. Insya Allah. Semoga apa yang Bapak lakukan saat ini bisa sukses ya Pak. Amin. Dan kemudian insya Allah Pak melalui guru penggerak ini akan mendapatkan menghasilkan dampak yang lebih
lebih baik buat Bapak. Dan silakan Pak, pesan saya adalah silakan Bapak terus bergerak dan menggerak. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan silakan.